nggak usah pampang lagi tuh. Atau kalian ke pasar gitu pakai kolor coba. Malu nggak? Pasti malu lah. Yesus Kristus Apalagi Tuhan dipampang kayak begitu. mau berdusta. Orang pada ketawa semua. Bukan tentang Tuhan. Aduh. Ini orang kenapa lah ini? Ini kisah nyata ini. Nah, coba silakan. Apa arti pengikut Kristus silakan? Banyak. Artinya. Sejarah, aku tahu itu. Artinya apa, Bre? Arti dong yang pengikut ini. Kristus apa artinya? Lu mau tahu arti dari mana? Dari kedongengan Enggak, saya nanya, arti pengikut Kristus apa? Artinya. Artinya harus percaya kepada Dia. Oh, percaya kepada Dia. Oke, Tuhan pakai kolor, kamu pakai kolor nggak ke gereja? Silakan. Ya? Tuhan pakai kolor di gereja, apakah Anda pakai kolor ke gereja? Percaya kepada Dia. Dia tidak Nggak menyuruh. diikutin, Bre. Nggak Ada diikutin gimana? Ada dia yang menyuruh. Dia Katanya menyuruh pengikut begitu. Kristus. Lu tahu Oke, sejarah. ketika Lu tahu Tuhan sejarah. pakai kolor di gereja, apakah Lu tahu kamu sejarah juga atau tidak? pakai kolor ke gereja? Nah, ini otak Lah. Itu nyata loh, saya nyatakan loh. ini sejarah Nggak orang mudah. Kristen. Kau hati-hati kau. Perkataan Ketika adalah Tuhan Anda digantung di gereja, dikutuk Lu tahu sama sejarah. Paulus, ya, digantung, dikutuk pakai kolor, apakah Anda juga sama pergi Ya gereja sudah, pakai kolor? selesai. Silakan. Berarti Anda ini bukan pengikut Kristus. Berarti Anda ini Nanti kan pengikut berusul, Paulus. karena kalian tidak bisa menjawab. Saya tertipu Waalaikumsalam kalian. Bunda Mila. Naikkan Bunda Mila, Bangan. Itu sejarah, itu kisah nyata. Kalau kamu mau tahu. Saya mau nanya kepada Anda, arti pengikut Kristus apa artinya? Artinya harus Artinya percaya seperti Muhammad. Oke. Mungkin Anda botol ya. Oke. Saya tanya kau, Silakan ya. pendeta Lemon. Arti mengikut Kristus itu ya mengikuti cara-cara ketika dia apa saja yang dilakukan di dunia. Pertama, Tuhan Anda digantung di tiang salib pakai kolor. Dengarkan dulu. Yang kedua, Tuhan Anda tidak nikah, ya. Yang ketiga, Tuhan Anda itu tidak makan B2. Yang keempat, Tuhan Anda bersunat. Apakah Anda sudah melakukannya? Tuh, bilang jangan kau cerita dong. Nanti kau tanggung perkataan sendiri itu. Itu kisah nyata. Apakah Anda sudah melakukannya? Tidak makan B2, digantung pakai kolor, habis Iya. itu berpuasa. Apakah Anda melakukannya? Saya kayaknya banyak satu ayat saya aku tidak jawab baru. Aku bicara banyak lebar panjang. Kau ini macam cerita dongeng orang lihat kau itu. Kau tidak Ngomong masuk. apa sih ini? Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Lambat-lambat dong ngomongnya dong, pelan-pelan. Kau tidak tahu Ya, ngomong apa maksudnya? cara ngobrol. Jangan Kau tidak tahu apa-apa. mengenai sejarah. Oh, sejarah apa bang? Silakan. Lihat Silakan, kau, Bang. saudara. Kau lihat kau. Ini orang ini Sejarah apa bang? Iya, sejarah apa bang? Karena Abang bahas sejarah. sejarah Muhammad saja. Kau mengikuti kau begitu. Oke. Kau Oke ya, kita bahas sejarah teman-teman ya. Ini kata si Putra, dia mau bahas sejarah. Baik. Oke, sejarah apa bang? Bang, coba ceritakan saya satu sejarawan yang mengatakan Kristen itu pada abad pertama dalam Alkitab. Silakan. Ini tentang sejarah ya, tentang sejarah kita bahas bang. Silakan bang. Tunjukkan saya satu saja ya dalam Alkitab ya sejarawan bahwasanya Kristen itu datang pada abad 1. Silakan. ini Silakan. bingung atau bagaimana? Itu kitab suci. Aku bilang kitab sejarah. Tadi itu bahas sejarah. Bunda Mila, assalamualaikum Bunda Mila. Kau tahu sejarah yang dia akan terjadi saat kenyataan itu. Silakan Bunda Mila, ini pasiennya Bunda Mila. Pusing juga sih Bunda. Kasusnya apa ini? Kan kalau pasien itu kan harus sejarah itu tahu. terjadi. Hah? Kau tahu sekarang terjadi. Yang sekarang kau tahu terjadi itunya seperti apa? Apanya Itu yang sejarah terjadi? atau bukan? Yang terjadinya itu pecah agama-agama. Kau tahu ke tidak? Itu kisah nyata atau tidak? Apa sih, Bang? Putra. Putra, Ngomong apa kamu Putra? tadi kau makan apa?
Kau makan tulang babi Itu tadi. kau tidak tahu sejarahnya. Sudah begini saudara. Kau Oke, tahu. oke. Bahas Kau sejarah, berpikir sejarah. aja Oke, dulu. Petra, Berpikir aja dulu. dengar. Sabar. Dengar ya. Kau berpikir aja. Bahas sejarah ya, Petra ya. Kau dengar. Adakah sejarah di bumi ini Tuhan disunat? Katanya sejarah. Mereka mengatakan, iya, kau dengar. Ini sejarah nih. Mereka mengatakan begini. Mereka percaya kepada Yesus yang diutus dari Bapa. Iya, Dan itu kita percaya. Tapi adakah sejarah di muka bumi ini Tuhan disunat? Katanya sejarah. Ini gimana nih? Muhammad percaya Yesus katanya diutus. Kau ini berpikiran bagaimana itu sejarah? Memang begitu di Bible Anda toh. Yesus itu utusan Tuhan toh. Yohanes 13:16, Yohanes 17:3, Yohanes 10:30, Yohanes 5:30. Berarti Utusan betul, dia. Muhammad diutus. Berarti kau percaya? Bagus. Percaya sebagai utusan, bukan percaya sebagai Tuhan dari Yunani, bukan. Muhammad percaya Yesus. Petra, ada tidak sejarah di dunia ini Tuhan disunat oleh orang? Ada enggak? Sejarah. Aku lah Oh maksudnya. Tuhan, gedenya Tuhan, gedenya anumu Tuhan, gitu ada? Ada tidak? Muhammad percaya Yesus. Ngana, ini ngana, Bapak tanya sama ngana. Ada tidak ngana? Tuhan pernah orang pegang itu, ngana, burung ngana. Kau udah mengatakan, kau bingungnya, kau tulia. Putra, ada tidak itu sejarahnya Tuhan disunat sama manusia? Tidak, kelar, ini jatuh. Barang apa? Katanya lagi, tadi sejarah. itu sejarah. Kau yang mengatakannya. Sejarah apa? Tuhan disunat gitu. Kau bilang Muhammad percaya Yesus sebagai yang diutus. Di mana percaya? Mana Rasulullah begitu? Berarti kau berbicara Bukan tentang saja Tuhan. Rasulullah yang kami percayakan. Dalam Quran itu, Putra, semua nabi kami percayakan sebagai utusan Tuhan. Qul amanu billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Al-Baqarah ayat 136. Nah, di dalam Bible juga sama. Kalau ngana berbicara tentang percaya, jangan saling ngomong Kang Ngana, gantian kita ngomong Kang Ngana. Jadi kalau dalam Bible juga harus dipercayakan, percaya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kamu tahu itu. Tapi apabila kamu bilang tadi membahas sejarah ini ngana, aku tanya sama kamu ini, Cerita dongeng aja. ada tidak Tuhan pernah disejarahkan itu disunat sama manusia? Cerita Silakan. dongeng. Ada tidak? Ada, kau itu kepala cerita. Oke, ada Tuhan disunat teman-teman, kasih tepukan. Jadi Tuhan siapakah yang disunat oleh manusia? Ya, baik, saya tanya kau, Rasul, Muhammad itu Tuhan atau Rasul? Saya tanya kau, Apa? Katanya apa? Muhammad itu Tuhan atau Rasul? Saya tanya kau. Tuhan atau Rasul? Al-Azab ayat 40 sampai 45, dia nabi Rasul dia, Ngana. Nah sekarang tadi kau bilang Tuhan disunat sama manusia atau Ngana, betul ya? Rasul ya, dia nabi ya, nabi. Jadi yang Tuhan ini disunat oleh manusia Ngana, betul? Nabi Muhammad, kau dengar, Nabi Muhammad dipercaya Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak atau ada tidak? manfaat tuh Ngana, yang tidak bermanfaat janganlah. Di dalam Biblemu memang dia jalan itu kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen ini kan dari rumah. Jadi kamu mau dengar lagu saya Ngana sebelum kita sholat Jumat, mau dengar lagu saya? Itu kisah nyata. Kau tahu nggak sejarah yang kisah nyata? Jangan kau cerita dong. Oke, sejarah kisah nyata di mana ketika manusia menyunat Tuhan? Mana? Kau ini aneh sekali. Kau tahu tentang sejarah? Kenapa marah Ngana? Tadi katanya itu sudah Tuhan disunat toh. Sekarang aku mau tahu sejarah manusia yang menyunat Tuhan itu di mana? Kamu adalah kau dengar. Ini langsung kau darah tinggi naik 100% langsung. Gak ada Ngana. Aku ini ketawa-ketawa Ngana. Gak ada aku darah tinggi naik. Kau dengar ini. Kamu Apa adalah dia? raja. Kau dengar. Kamu adalah raja. Kau diam. Raja bertanya, ada air. Masalahnya di sini kamu bukan raja tapi kucluk. Macam mana kami mau diam sama kucluk Ngana? Marah. Tadi saya sudah bilang, dia udah marah. Nggak ada, aku marah Ngana. Aku sayang sama Ngana ini. Sebab kami ini tersesat Ngana, makanya aku luruskan kamu. Jadi tamu kami memang hormat Ngana kalau dia mau jadi manusia. Tapi kalau dia mau menjadi orang gila Ngana, macam mana aku mau jadi gila Ngana? Kalau dongeng, tanya kecil kalau ibu cerita dongeng itu jangan terlalu percaya, dongeng itu nyata.
Tahu. Betul, yang dongeng itu adalah ketika Tuhan disunat oleh manusia, betul dongeng. Tidak Ya, itu pernah sama loh. seperti kan buat kita. Di muka Buat bumi ini kita, mana kalau ada ahli sejarahnya ayat Tuhan tiga pernah disunat oleh menceritakan manusia? itu. Ngana dengar ya. Menceritakan Kalaulah pernah Tuhan disunat oleh manusia, maka dunia ini sudah lama pecah ngana. Kau ini ngana, bukannya mendengar cakap orang kau berusaha buka mute agar kau ngomong. Ini gimana ngana ini? Gantian dulu Kang Ana. Oke. Kalaulah ternyata Tuhan pernah disunat oleh manusia, kan tidak salah aku tanya, siapakah manusia yang menyunat Tuhan itu? Nah gitu Ngana. Silakan Ngana. Siapakah manusia yang menyunat Tuhan itu? dengan Nah, itu. Al-Quran itu sama, bukan dongeng ya. Kau mengerti ya? Apa ini bahas Quran nih Ngana Kan aku tanya lain, kamu jawab lain nih Ngana ini. Makanya tidak pernah belajar tuh. Makanya macam mana aku mau tahu kalau kau tidak ajar? Sekarang ajar aku Ngana. Siapakah dengar manusia yang menyunat Tuhan itu? Iya, kau dengar saja, kau dengar dulu nih. Oke. Muhammad itu Rasul Petrus, Rasul Apa Muhammad. kaitan? Oh, jadi Rasul Petrus yang menyunat Tuhan gitu? Hah? Bilang kau bertanya banyak, kau mendengarkan saja belum? Oh, kau bilang sudah kau jawab Petrus menyunat Tuhan. Mendengarkan. Oh, berarti Petrus ini lebih dulu daripada Yesus gitu Ngana ya? Tidak punya sopan santun, dasar manusia dongeng. Waduh, kenapa marah Ngana kan? Kamu bilang tadi Petrus sunat Tuhan. Kalau begitu Itu sejarah. Petrus lebih dulu dari Tuhan itu Ngana. Kalau Tuhan manusia lebih dulu dari Tuhan tuh gimana itu Ngana? Tuhan buatan berarti Ngana. Anak, mana Bapak? Bapak piora mati Bapak. Apa mama ini? Yang mati biar mati dulu. Yang mati biar mati, yang hidup kasih mati dulu kah? Kali datang mamanya dia bilang, Bapak, apa? Mama tidak boleh Bapak. Kenapa? Mama datang bulan Bapak. Bulan bintang apa Om peduli kan Putra? Nah begitu. Inilah sebabnya Putra tidak boleh nyambung. Tanya apa jawab apa Ngana ini. Kita tanya siapa manusia sunat Tuhan, kamu bilang Petrus. Berarti Petrus lebih dulu dari Tuhan kan Ngana? Saya sudah bilang, kau itu kepala cerita dongeng. Saya malas bicara dengan kau. Kalau malas bicara jangan bercakap Ngana. Ini kamu bilang malas bicara tapi bercakap juga Ngana. Kebenaran itu aku menutupi dasar udik tuli. Kebenaran itu Ngana, semuanya sebenarnya sudah ada. Cumanya kamu kurang baca Bible. Itu saya Kita percaya. baik-baik Ngana ya. Oke, aku ajak kau supaya cerdas lagi Ngana ya. Di dalam Orang yang Bible. berpotong. Itu Nah salah ini satu. Ngana, aku mau kasih tahu kau kebenaran, kamu tidak mau dengar. Giliran aku Itu kasih sejarah, tampol itu otakmu, kisah kau nyata, marah itu sama tahu aku apa. Ngana. Tidak tahu sejarah baru aku bicara apa. Iya kan aku belajar sejarah ini. Kau bilang Petrus menyunat Tuhan, betul? Betul tidak? Itu Petrus bilang menyunat cerita Tuhan, dongeng. betul? Saya bilang itu cerita dongeng yang Oh menyunat jadi ini. itu dongeng Petrus itu. Kau bilang tadi Petrus sunat Tuhan, kau bilang sekarang dia dongeng lagi. Apa ini? Mana? Macam mana aku percaya ini? Kapanpun itu. Karena kau sudah dongengkan, kau punya Muhammad. Kau bilang dia tidak percaya. Kenapa ke situ Ngana? Kau sudah berdusta. Tidak menyambung sudah kita ini Ngana. Aku baca di televisi, kamu baca di radio. Tidak nyambung sudah kita ini. Tidak Putra, tahu kisahnya aku bilang. Sekarang aku tanya ini yang simpel aja ini. Kamu minum apa tidak? Dan simpel, sesimpel itu aja kau nggak bisa jawab. Apa yang tidak bisa jawab ini Ngana? Macam mana mau jawab yang tidak ada guna Ngana? Kau bilang Muhammad tidak percaya Yesus. Bagaimana Islam mau diselamatkan? Semua kami percaya, bukan saja Rasulullah, semua kami percaya Yesus itu utusan kepada Bani Israel. Kan ada di dalam Bible dikatakan, Ngana, Yohanes 12:44. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia harus percaya kepada dia yang mengutus aku. Dijelaskan dalam Ya, Al-Quran. Percayalah kepada apa yang diberikan kepada Ibrahim dan anak keturunannya sampai kepada Isa, karena mereka adalah orang-orang Muslim. Itu Ngana, itu simpel dijawab itu Ngana. Percaya tuh. Nah, jadi tadi itu Ngana, kau bilang Petrus sunat Tuhan, betul Ngana? Itu sunat Tuhan. Kau itu yang disunat siapa? Loh, kau bilang tadi itu Ngana, Tuhan disunat oleh Petrus. Mana ada aku Yesus dilahirkan ku. Oh, oke. Berarti belum selesai. Oke. Tidak tahu Jadi sejarah. kalau begitu Yesus disunat oleh Tidak siapa tahu ini? sejarah. Tuhan disunat oleh siapa ini Ngana? Makanya jangan kau dongeng-dongeng saja. Astaga.
ngana. Tadi ini Tuhan disunat oleh siapa tadi ini? Disunat sama siapa Tuhan ini? Katanya sejarah tadi. Ada sejarah manusia menyunat Tuhan. Sekali begitu manusia selak, walaupun masih baby itu ya, godinya gede banget gitu loh, kan gitu. Muhammad umur 15 tahun baru disunat. Gimana begitu itu ngana? Betul. Muhammad disunat. Ngana, ingat ngana ya, dalam keimanan itu tidak perlu yang sunat-sunatan ini dijadikan dasar, sebab Tuhan itu tidak perlu disunat. Apabila ada keyakinan kamu mengatakan Yesus ini sebagai Tuhan disunat, maka jadi pertanyaan bukan sejak kami, tapi seluruh manusia bertanya. Kita meyakinkan Anak-anak itu kecil sejarah. pun tanya itu ngana, masa Tuhan disunat oleh manusia? Muhammad disunat, kita tidak meyakinkan karena kita tidak percaya kepada Muhammad. Iya, jangan memang percaya ngana, tapi kalau kau percaya sama Bible, mau sama Yesus, kan harus kau jawab sama aku. Mengapa? Karena Muhammad percaya kepada Yesus. Jadi kita itu adalah kasih. Jadi kalian itu adalah Kalau kasih itu ngana, Itu dengar ya. sejarah, itu Kalau sejarah. hanya kasih, jangankan orang Islam, yang namanya hewan pun ada kasih dia itu ngana, ada kasih dia tahu kasih dia. coba. Buktinya ngana, kalau itu baru beranak itu guguk di bawah kulun itu ngana, coba kau kacau anaknya marah guguk itu ngana, berarti dia kasih juga. Jadi sekarang kalau hanya kasih, ternyata Tuhannya tidak benar, sama kamu dengan guguk ngana. Ketawa dia, Kayak dinosaurus berkulit terus dia batang leher coba. Ya kan sama itu ngana, tengok, guguk ada kasih, tapi Tuhannya tidak tahu siapa kan. Nah, Kristen ada kasih, tapi Tuhannya 2000 tahun tidak jelas kan, sama toh? Kita dengar saja kau. Sama. Jadi apa bedanya kamu sama guguk ini ngana? Pantasan kamu ini macam guguk aja kamu ini. Tanya apa yang tidak boleh nyambung. Kita manusia mau diskusi sama hewan, macam mana kita mau dapat tahu pelajaran? Kita cakap pasal manusia, guguk menyambung dengan gonggongan, itu gimana itu ngana? Tadi saya bilang kita berdiskusi atau kita menceritakan sejarah. Gua ini telinga tuli. Kan tadi kamu bilang sejarah toh. Oke, Baru pun kita ngana. bilang Dengar kita kalau dulu sejarah tidak kamu mau dulu. bahas, aku tanya samamu. Ini sejarahnya Tuhan menyunat itu manusia menyunat Tuhan ini, manusia ini siapa? Siapa dia? Yang menyunat Tuhan ini siapa? Manusia mana? Manusia pahlawan atau ternyata manusia yang belum cukup umur yang menyunat Tuhan? Manusia menyunat manusia. Berarti dia adalah manusia. Kalau Oke, manusia berarti Yesus ini burung, angkat undangannya ya, bukan Tuhan sudah ya. Tahu. Jadi kalau manusia menyunat burung, dia adalah burung. Sebentar, jangan kemana-mana dulu. Jadi sekarang Yesus ternyata bukan Tuhan, sudah turun angkat ya. Karena manusia menyerupai dia seperti burung. Yesus belum jadi Tuhan lagi sekarang. Dan aku ini salah satu yang sesuatu penyerupaan. Aduh, Kita dongeng. Ngana, apa kau cakap ini Ngana? Yesus sekarang ini manusia sudah atau belum? Sejarah kah tidak? Ya kan sejarahnya kau sudah kasih tahu. Manusia sunat manusia. Nah Yesus ini ternyata manusia bukan Tuhan toh. Iya. Gue tahu ngobrol enggak? Nah, ngobrol kita ini. Oke, sekarang manusia Yesus ini manusia atau Tuhan? Ngobrol yang berdiskusi itu berbeda. Nah ini Kita ngobrol kita. menceritakan sejarah. Gue panggil Taurus 5 tua. Sekarang Yesus ini manusia atau Tuhan Ngana? Gue panggil itu Taurus tua banting kepala batu kan. Astaga, nah, kenapa tidak boleh nyambung ini? Pelan-pelan aja kita diskusinya. Jadi foto yang gue Taurus itu kepala banting tua itu pemalas-pemalas. Ngana, jawab ini apa yang kau ditanya. Urus apa pemalas otomatis Daripada Ngana dengarkan, daripada nanti kami buang kau di bawah, kau sakit hati mendengar toh. Selagi kau di atas ini ada kesempatan untuk ngobrol santai toh. itu cerita dongeng. Oh itu salah satu anak buah Taurus. Kau tahu Taurus itu apa tidak? lagi ini? Kepala batu keras. Kau bilang tadi Yesus yang disunat ini manusia, Ah, sudah. ya kan? Ah, Jadi sudah. ternyata Yesus ini manusia bukan Itu Tuhan. bisa nyata, itu sejarah. Aku mau tahu. Allahu Akbar. Ngana? Susah kali ya. Iya bunda. Susah memang bunda. Parah. Nggak pernah nyambung lah mereka ini. Ditanya apa memang nggak? Ini nggak boleh nyambung teman-teman. Nggak mendengarkan gitu loh. Kita ajak diskusi baik-baik, nggak boleh nyambung. Ten.
Ya Bun, aku izin dulu ya Bun semuanya. Aku izin dulu sebab ini bersiap-siap mau ke masjid nih. Mau sholat Jumat jam 1 di sini sholat masuk waktu. Make a doa for me ya. Make a doa for me, okay? Please. Ya, sedikit lagi ya abang-abang. Ya, dibantu dong di follow-follow nih, abang-abangku semua. Siap, baik. Ya, mau Terima subscribe kasih juga nih, semuanya mau- yang bagi ternyata juga aku nih. belum follow Bunda Mila ini. Oke, semuanya aku izin pamit dulu ya. Mau siap-siap ke masjid kita. Insya Allah mudah-mudahan lepas Jumat kita jumpa lagi lah. Insya Allah. Ya. Aku izin pamit Ya, semuanya. teman-teman, Assalamualaikum dibantu dong di follow-follow warahmatullahi akun saya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang-abangku semua, ya, dibantu dong di follow-follow akun saya Pendeta Lemon yang ini ya. Ini akun baru soalnya ya. Supaya saya bisa open cam ya. Supaya yang kedua bisa live kembali nih. Ini udah banyak akun saya keblokir permanen juga nih. Ya Bunda Mila, lanjut Bunda Mila. Iya. Saya nggak usah lah, udah mau tidur di sini. Oh gitu. Ya saya juga mau siap-siap ini, mau Jumat ini kan. Sini. Siapa yang bisa standby di sini? Kayaknya Bang Dalbo duluan deh itunya ya. Ya silakan standby aja Bunda Mila. Sini, saya min aja, pamit aja saya. Siap. Em, Kamu juga kan Aku nggak tidak ahli, paham tapi semua. aku bisa. Kamu Aku bilang, bisa, nah tapi ya tidak udah. ahli.
Kau bisa bahasa original kau? Kau bisa nggak bahasa original? Kamu kalau kau? kamu bisa bahasa Kau Arab, bisa nggak bahasa kamu original kau? ngomong aja Pertanyaan pakai aku. bahasa Arab. Bunda. Bahasa Coba original Bunda kau Novi bisa kalau nggak? orang Arab pindah ke Arab saja. Kalau Bisa Bunda nggak bahasa orang original kalau tahu kau? bahasa Arab pindah ke Arab. Iya. Kejang-kejang. Host kendalikan dulu. Iya, di mute dulu Novi Pindah ya. ke Arab. Kalau Di mute kok dulu. orang Oke, kalau begini, kau begini. tahu bahasa Arab Begini pindah ke Bang, Arab. begini teman-teman Kristen, begini ya. Ini kan kita diskusikan ini, saya dalam hal ini host sedang mempertanyakan, Yesus Tuhan, kalian bilang iya. Nah, ketika kalian bilang iya, tunjukkan datanya. Di mana? Di Yohanes kah? Di Matius kah? Atau di mana? Ya, biar kami buka gitu. Oke. Nah, apa isi katanya di situ? Setelah itu kami membantah ya, atau apa namanya ya gitulah. Kayak gini. Ya, silakan. Saudara Arifo. Siap. Oh ya. Tadi saya sedikit mendengarkan. Bunda izin Bunda ya, saya Ya, komunikasi dulu sama Bang Arifo. Boleh, Ya, boleh. soal kita sama-sama Kristen. Gini. Ya. Abang Arifo tadi mengatakan Abang Arifo Katolik ya? Iya, Katolik dia. Siap. Ya, tadi kan Bunda tanya, apakah Yesus Tuhan? Bang Arifo bilang bukan Tuhan. Iya. Tuh. Tapi Jadi kita tertib. Ya, silakan Abang Erik, silakan. Temanya Yesus seorang. Nah, pengertian Itu ini bahasa jangan lantas kerajaan. dikatakan ketika mari. Iya, bicara seperti itu Itu tuh artinya jangan lantas, Allah oh ini secara jamak. memperluas Allah di dalam budaya Timur Dekat Purba ya, saya kasih tahu Anda. Itu Iya. Allah itu sebagai Raja Sorga, dia tuh itu bahasa raja-raja pada waktu itu ketika mau memperluas wilayah kerajaannya. Orang Yahudi pada zaman Musa ketika membaca itu, mereka tidak berpikir Bapa Putra Roh Kudus. Mereka itu Betul, Bu. membacanya sebagai kerajaan surga, memperluas dan membuat Salem di bumi, memperluas kerajaannya tuh di bumi. Dikasih tahu berkali-kali kok masih heran gue sampean. Mungkin butuh buka di kitab Ayub ya, di kitab Ayub 38 ya, yang ketujuh itu ya. Ketika bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, itu apa yang terjadi pada satu? Karena melihat penciptaan-penciptaan ya, setelah jadi, oh ini sempurna, bersorak-sorai gitu loh, senang-senang gitu. Wah, luar biasa Sang Pencipta kita. Itu. Jadi begini ya teman-teman ya, Anda nih, aduh saya tuh dulu juga begitu, saya tuh karena gini loh, yang diajarin di gereja-gereja itu kan kata kita di situ Bapa Putra Roh Kudus loh, betul nggak? Itu diajarkan itu semua gereja-gereja. Tidaklah demikian teman-teman, saya kasih tahu Anda, makanya saya kemarin tunjukin kenapa LAI itu bisa mengatakan itu bukan Bapa Putra Roh Kudus, melainkan Dewan Surgawi, karena ada alasannya, ya. Itu bukan masalah rabinik seperti kata kiamat loh, itu kan penafsiran rabinik, bukan. Itu bahasa kerajaan yang dipakai pada zaman Terus Musa. mana Ketika dalil orang raja itu memperluas. dalil Ibu? Sebentar Pak. Itu bahasa di dalam Yang mana dalil, Ibu? Dekat Purba. Menguatkan bahwa itu Dewan Surgawi, mana dalil? Benerin dulu koneksimu, benerin dulu sana. Ntar dulu Bu Sofi, benerin dulu koneksinya Pak Johan ya. Kami ngomong kok nggak dengar, benerin dulu koneksinya coba. Mana dalilnya, itu ribut kali soalnya noise. Itu dia nggak Benerin dengar tadi. koneksi. Nggak dengar bilang itu, ada di nyerocos kitab Ayub terus. itu. Ayub 37 ayat 7, 38 ayat 7 Pak, nanti dibuka itu. Ya. Yang mana Bapak punya dalilnya? gambaran Makanya seperti gini apa loh. sih waktu penciptaan gitu loh. Anda itu enggak belajar masalah kerajaan. Ini susahnya nih. Pendekatan membaca Alkitab itu kebanyakan dari doktrin dan dogma gereja dan denom. Makanya mereka tuh menafsirkannya begitu. Ini saya kasih ada contoh nih teman-teman ya. Kasih ada contoh kata Injil di dalam Alkitab kita. Markus pasal yang pertama. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah misalnya. Saya kasih tahu Anda nih, pada waktu orang yang membaca pada zaman Yesus ya, pada zaman abad-abad pertama pada tuh gereja mula-mula, mereka baca nih tulisan Rasul Markus. Inilah permulaan Euangelion Yesus Kristus anak Allah. Pikiran mereka tuh nggak kayak kita. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak gitu cara mikirnya. Mereka ngerti itu bahasa kerajaan yang dipakai pada waktu itu, pada waktu kelahiran Kaisar Agustus. Kata Euangelion itu dikenal pada zaman Yesus, itu tentang lahirnya seorang raja baru, Kaisar Agustus pada waktu itu. Sehingga kata Euangelion itu adalah kabar sukacita, kabar baik tentang lahirnya seorang raja dan datangnya suatu pemerintahan baru. Itu yang di otak mereka.
Ini Anda ngerti nggak? Jadi penulis Alkitab itu punya latar belakang, bukan out of nowhere. Jadi gini loh, para penulis Alkitab menggunakan istilah tertentu, Selem dan Demut, gambar dan rupa misalnya. Seperti yang di Kejadian 1 ayat 26. Kata Injil misalnya, itu bukan sesuatu yang ngerti nggak, tanpa background gitu. Antah berantah tiba-tiba didiktekan oleh malaikat Jibril gitu, enggak. Dia ada meaning gitu. Ketika Yesus mengatakan inilah Injil Euangelion, kabar baik tentang kerajaan Allah. Kata Euangelion itu dipakai itu secara deliberately, sengaja dipakai. Kata Tartarus misalnya dalam surat Rasul Petrus, malaikat-malaikat yang diterjemahkan oleh Anda sebagai gua-gua gelap, itu dipakai secara sengaja karena ada maknanya itu. Orang pada zaman itu ngerti, tahu artinya. Nah kita ini yang orang modern, karena dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang ratusan tahun diturunkan, kemudian terdapat berbagai macam penafsiran, itu kabur maknanya, kita nggak ngerti. Kalau saya mau kasih contoh, saya kasih Anda contoh banyak di kitab Wahyu. Ada banyak sekali, misalnya ketika Yesus bicara nih ya, saya kasih Anda contohnya, sebenarnya udah mau istirahat sebentar nih. Nih, Yesus misalnya mengatakan nih, jangan kamu menjadi suam-suam kuku. Ini aku udah pernah bikin videonya juga. Cuman Anda ini kan kalau pengajaran memang jarang nonton. Misalnya nih ya, Wahyu 3 ya, ayat kepada jemaat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya kasih tahu Anda nih, semua pendeta kalau membaca ayat ini itu ngomongnya apa? Apa penafsiran mereka nih dalam kacamata gereja modern kita ketika menafsirkan ini Wahyu 3? Apa coba? Lebih baik engkau jahat sekalian atau baik sekalian, kan ibarat begitu, benar nggak? Saya kasih ada contoh nih, ini bedanya. Ya, kalau dingin sekalian, kalau panas sekalian, jangan suam-suam kuku gitu kan. Membaca Alkitab. Tapi kalau Anda tahu konteksnya, ini kita kembali nih, kita pakai mesin waktu, kembali kepada kondisi jemaat di Laodikia. Ketika mereka membaca kitab Wahyu, mereka nggak begitu penafsirannya, mereka mikirnya nggak begitu. Di Laodikia itu satu kota yang terletak di antara dua kota lainnya. Ya, saya lupa, itu ada di video saya. Mereka tuh biasa, saya harus tahu Anda, saat mereka tuh terletak di antara dua kota, di mana dua kota itu ada satu sumber air panas dan satunya sumber air dingin. Pada zaman itu, pada zaman gereja mula-mula, termasuk di gereja Laodikia, air panas itu dipakai untuk pengobatan pada waktu itu. Jadi orang kalau sakit itu mereka mengambil sumber dari dari kota, salah satu kota yang dekat di situ. Mereka mengambil air panas itu untuk obat, ya. Sumber air dingin, mata air yang dingin itu dipakai untuk menyegarkan. Nah biasanya karena waktu itu nggak ada termos, saya kasih tahu Anda nih. Mereka tuh membawa dua sumber ini, mereka ngambil dari dua sumber ini di dalam tengah-tengah di dalam perjalanan itu menjadi suam-suam kuku sehingga tidak lagi berguna. Sehingga ketika mereka membaca nih, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau panas. Maka aku akan memuntahkan engkau. Mereka tahu bahwa mereka itu diminta untuk menjadi jemaat yang berguna dan berfungsi. Kalau sama seperti sumber air panas tadi, kalau dibawa dalam perjalanan jauh, lalu sudah lagi nggak berguna, dia akan dimuntahkan. Ini bahasa yang dimengerti. Jadi ada backgroundnya. Saya kasih ada contoh lain lagi. Yesus berkata begini, jikalau garam itu menjadi tawar. Misalnya nih, Yesus ngomong gini, garam itu kalau dia menjadi tawar, dia tidak lagi berguna, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang, betul? Kacamata modern kita nggak ngerti. Anda tuh mesti melihat konteksnya gitu. Maksud saya kembali orang-orang pada zaman Yesus itu ngerti yang Yesus omongkan. Kenapa? Saya kasih tahu Anda. Pada zaman Yesus orang itu kalau masak itu nggak pakai kita dulu pakai garam, sodium, beriodium yang kamu beli di warung, itu bukan. Mereka tuh kalau masak, itu mereka memakai namanya batu garam. Jadi ada batu asin gitu. Mereka akan celupkan batu ini untuk menggarami makanannya. Sampai kadar garam di batu ini itu hilang. Ya. Kemudian batu ini akan dibuang biasanya. Dan diinjak orang jadi batu biasa begitu loh. Jadi sesuatu yang nggak berguna.
Nah, makanya saya bilang apa? Anda tuh kembali ke konteks. Saya cuma ingin Anda ketika menafsirkan Alkitab pakai kacamata pada waktu itu, karena Alkitab itu termasuk literatur tulisan kuno. Ya. Itu saya mau Anda lihat itu kembali kepada kacamata penulis Alkitab itu sendiri sehingga Anda tuh bisa menarik. Oh, Musa itu pesannya apa sih di Kejadian 1 ayat 26? Kejadian 1 ayat 26 itu bukan seperti saya ada lihat banyak komak Kristen memperdebatkan gambar dan rupa. Oh, berarti Allah itu kita punya hidung, Allah punya hidung. Karena itu kan gambarnya Allah. Bukan itu maknanya. Sampai pada ke orang Wanes mengatakan, oh berarti Allah juga punya alat kelamin dong. Kita punya alat kelamin. Katanya kita gambar dan rupa Allah. Karena mereka tidak membaca Alkitab dalam konteks dan latar belakang pada saat itu. Benar nggak? Jadi Alkitab itu ditulis bagi kita, punya makna bagi kita sekarang ini sepanjang segala zaman. Tapi pembacanya tuh bukan untuk kita. Alkitab itu ditulis for us, but not to us. Bukan untuk kita pembacanya itu. Pembacanya adalah orang Yahudi pada zaman itu. Musa itu menulis kepada orang Yahudi pada zaman. Mereka ngerti konteksnya. Ketika mereka membaca Kejadian 1 ayat 26, they really know what it means. Artinya Allah itu sudah memperluas kerajaannya ke bumi. Ya, sama seperti Kejadian 1 ayat 1. Orang Yahudi itu membacanya nggak kayak kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak begitu. Mereka membacanya begini. Pada mulanya Allah itu menciptakan kerajaan surga dengan semua penghuninya. Namanya Hashemayim. Kemudian VHRX itu artinya dia memperluas kerajaannya ini ke bumi. Dan dia menciptakan kerajaan Adam yang ada di bumi ini. Nah, ini cara yang sangat berbeda. Kenapa? Karena kita itu tidak hidup pada zaman itu. Saya mau Anda itu kembali ke konteksnya. Maka kalau Anda kembali kepada zaman itu, penafsiran Anda itu tidak akan meleset begitu loh teman-teman. Ya? Ya Bu Sofi, biar orang-orang agak terbuka pikirannya. Iya, makanya semua Ya, terbuka. ketika Allah mengatakan itu, posisinya Allah di bumi atau di surga itu aja. Coba, dia itu posisi di surga apa dimensi apa? Dimensi roh. Dia tidak kelihatan. Dia dimensi roh itu ada siapa? Ada para malaikat. Dan ketika dimengatakan itu kepada siapa? Ya kepada para malaikat lah pasti. Ini logika loh teman-teman ya. Lalu apakah malaikat itu kan belum dijadikan itu bumi? Dijadikan jelas tidak. Malaikat itu tidak bisa menciptakan ya. Malaikat itu hanya menyaksikan, dikatakan begitu. Ya. Jadi semua itu akan ya, makanya segala sesuatu di dalam Alkitab kita, kalau Anda bicara masalah kerajaan, Anda baca di Daniel pasal 4. Segala sesuatu diputuskan Allah dalam sidang ilahi Allah di surga. Ya. Dan itu dikatakan atas keputusan El Elyon, Raja Surga kita, dan para penjaga kudus. Itu maksudnya adalah para malaikat, makhluk surgawi. Ya. Nah kalau Anda nggak ngerti ini, saya nggak ngerti lagi. Bahkan ada yang menafsirkan orang-orang kudus yang ada di Mazmur 86 itu sebagai santo santa atau orang-orang yang sudah dimulai. Enggak. Pada zaman Mazmur 89 ditulis tuh nggak ada yang namanya Santa Lucia, Santo Benedictus, Santo Don Bosco. Nggak ada begitu, tuh kan zaman gereja. Gitu loh. Mudah nggak? Ya, orang-orang ortodoks ini kadang-kadang kenapa ya? Orang-orang ortodoks menafsirkan begini, ini loh Santo Santa. Karena dikatakan orang-orang kudus yang ada di surga. Bukan. Pada zaman Mazmur 89 itu ditulis, nih penulis Mazmur, itu mereka tidak berpikir gitu. Orang kudus itu Santa Lucia, Santo Don Bosco, tidak begitu cara mikirnya. Itu disyakak, itu bicara the Holy One, orang-orang kudusnya itu para malaikat, itu makhluk roh. Makhluk roh apa saja di surga we don't know. Karena di dalam Alkitab hanya dijelaskan serafim, kerubim, betul nggak? Para malaikat, yang lainnya nggak ngerti. Dan mereka disebut anak-anak Allah. Karena Samaim itu masih merupakan misteri bagi kita. Jadi kadang saya tuh, ya memang gimana ya, memang membaca Alkitab di dalam kacamata penulis Alkitab itu sendiri tuh memang sulit. Karena di gereja memang banyak penafsiran, penuh dengan penafsiran. Dan mereka menafsirkannya itu memang, karena kita udah jalannya ribuan tahun ya daripada Musa. Mereka menafsirkan itu pakai kacamata zaman kita sekarang ini loh. Gitu ya. Saya kasih Anda contoh tadi, kata Injil. Kata Injil, gereja itu memaknainya sekarang kalau Anda dengar kata Injil, orang Kristen nih ya, tahun 2025, mendengar kata Injil, pikiran mereka langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kita nih, zaman modern, agamanya udah terpotong ribuan tahun. Tapi pada zaman Yesus enggak. Ketika mereka mendengar kata euangelion, mereka tuh enggak mikir
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cara mikirnya enggak begitu. Ketika mereka Tapi, Bu, membaca tulisan yang kacau itu kan yang sebelah itu. Ketika Yesus membacakan Injil, dipikirnya Yesus itu gotong kitab Injil itu. mengajarkan Injil. Mengajarkan Injil. Ya, kerajaan. pengajaran berita keselamatan, berita kabar baik yang telah datang Mesias. Siapa? Aku ini loh. Ya, itu gambaran ketika dia mengajarkan di sinagog itu. Raja yang akan Iya, datang itu. betul. Nah, abad ke-7 beda lagi. Kata Injil dimaknai sebagai sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Lah, itu penyelewengan yang nyata itu. Gitu loh. Iya. Kacau. Makanya gereja mula-mula itu menyebut Matius, kitab Matius ya, Markus, Lukas, Yohanes sebagai memoir para rasul, yaitu kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Sang Injil. Ya, kabar baiknya apa ya? Dia itu kelahiran Yesus itulah kabar baik. Sebentar lagi kita akan memperingati kabar baik ini, yaitu datangnya kerajaan surga dan lahirnya raja surga kita ke bumi ini, gitu loh maksudnya. Itu kabar sukacitanya itu, yaitu lahirnya pemerintahan dan kerajaan yang baru. Pada waktu itu dimanai sebagai Kaisar Agustus. Dan penemuan-penemuan arkeologi itu mendukung hal itu ya, saya bersyukur gitu loh. Makanya kita jangan alergi sama sejarah dan arkeologi, itu saling berkaitan. Ya, bukti-bukti lainnya Ya pagi-pagi ini pagi-pagi ini gini aja Bu Sophie, ini diperjelas aja biar roten-roten juga ngerti gitu loh ya teman-teman ya. Kejadian 1 ayat 26 tadi ya. Nah, Itu kalian harus paham itu posisi kan bumi belum ada penciptaan. Kira-kira Sudah Allah ada, bersama manusia dengan belum siapa? ada. Enggak, Ya. maksudnya gini. Maksudnya belum ada yang diciptakan itu loh Bu Sophie. Maksudnya kan Dunia masih udah ini. ada, Jadi Kejadian 1 ayat 26, manusianya kira-kira yang belum diciptakan. iya, kira-kira gini loh, kira-kira Allah itu berbicara kepada siapa? Yang ada pada saat itu makhluk ilahi itu loh. Ya siapa? Sidang para ilahi. Jadi Allah dengan sidang para ilahi. Dia berkata kepada sidang para ilahi. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Itu clear ya Bu Makanya Sophie kalau ya. Udah Anda paham baca nggak? misalnya Itu ya, loh. Anda baca di kitab Ayub misalnya, Allah itu kan berbicara boleh bertanya nggak? kepada penghuni sorga. Aris, bentar Aris, bentar. Di 1 Raja-Raja 22 Allah berbicara bersama para Ulang-ulang juga malaikat ya, di kembali ke surga. topik yang sama itu. Ya, yang disebut sidang ilahi di dalam Alkitab kita, El-Edah namanya. Memang seperti itu, mau dibilang apa? Alkitab mengatakan begitu. Nah, di antara penghuni sorga ini, karena kan di dalam pandangan budaya Timur Dekat Purba, Allah itu ya mereka menggambarkannya sebagai raja sorga. Dikatakan dia menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Itu Allah kita. Nggak ada yang namanya pada waktu itu mereka mengenal namanya demokrat, republik, nggak ada begitu-begitu. Ya, yang dikenal di dalam dunia Timur Dekat Purba adalah kerajaan, king. Dan the kingship of man, jadi kerajaan manusia itu memerintah tuh atas perkenanan kerajaan sorga. Ya, raja sorga itu dia bisa menaikkan dan menurunkan siapa saja yang dia kehendaki di bumi. Itu adalah pemikiran budaya Timur Dekat Purba. Ya, Kejadian 1:26 mengindikasikan perluasan kerajaan surga ke bumi. Apa indikasinya? Kata Shalem dan Demut, gambar dan rupa. Kata Shalem dan Demut itu mengindikasikan karena raja-raja pada waktu itu ketika dia mau memperluas wilayah kerajaannya, mereka itu membuat Shalem, buat patung. Ya, dan mereka letakkan patung ini itu di wilayah yang jauh dari kerajaannya sebagai perwakilan dirinya. Ya. Malaikat tidak bisa menciptakan, jadi jangan ditanya lagi. Yang menciptakan sudah pasti Allah kita. Tetapi itu bahasa kerajaan. Itu yang saya sebut sebagai bahasa kerajaan. Saya nggak tahu lagi kalau menjelaskan. Lalu, Bu, bagaimana kalau ada yang mengajarkan itu Bapak Putra Roh Kudus? Nggak apa-apa, ikutin aja. Namanya belum nyampe ke sana kan belum belajar. Orang kan pertumbuhannya belajar. Saya dulu juga berpikir begitu. Kejadian 1:26 itu Bapak Putra Roh Kudus karena yang diajarkan gereja ya memang begitu. Gitu loh. Ya. Nggak apa-apa ya aja itu ya juga kalau anda nggak setuju dengan saya juga nggak masuk neraka kok gitu loh ya. Anda mau ngotot itu Bapak Putra Roh Kudus, kalau Anda nggak mau saya kasih tahu itu membaca Alkitab dari ya itu nggak masalah juga, udah masuk neraka gitu teman-teman. Nggak apa-apa juga. Cuma saya mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi pada zaman Musa yang membaca Kejadian 1 ayat 26 sebagai Bapak Putra Roh Kudus. Mereka membaca sebagai perluasan kerajaan sorga ke bumi. Ya? Ya.
prinsip yang diajarkan Pak Ustadz tetap dipakai ya. Yang baik bawa pulang, yang jelek tinggalkan. Ini kan kebetulan hari Jumat toh. Nah, sandalnya itu loh. Nggak apa-apa. Jadi perkataan Bu Sophie kalau baik ya pakai, kalau tidak baik ya buang gitu loh. Makanya saya berkata Yang gini ya. saya berkata, kenapa saya membawa Alkitab edisi studi LAI? Kemarin Kiamat mengatakan LAI sesat katanya, karena menafsirkan itu sebagai sidang ilahi Allah di surga. Saya cuma mau berkata begini, orang-orang LAI itu tidak bodoh, ya. Mereka rata-rata profesor, dan profesor itu pasti di atasnya S3. Yang kayak begini-begini, latar belakang budaya Timur Dekat Purba, saya berkali-kali ngomong, itu yang belajar itu hanya sekelas doktoral, saya kasih tahu Anda. Ya, itu hanya sekelas doktoral. Silakan beli Alkitab apa tadi Bu Sofi? Edisi study ya, apa itu? Yang keluaran LAI. Nanti cek aja di sana itu loh teman-teman. Itu keluaran LAI resmi ya, LAI. Alkitab edisi studi. Nanti coba aja cari nanti. Dan Di LAI apa namanya? itu Coba cari di sembarangan. ya di Lazada apa di mana ada kayaknya. Ya mahal. Cari aja di yang murah nanti di Tokopedia, Lazada sama yang lain-lain juga paling murah yang mana. Pagi Bu Sophie. Selamat pagi Pak Aris, si Tomat, Charles TV, Shalom. Mau ngobrol dulu. Selamat pagi, Ibu Sophie. Saya Sabar. mau tanya sesuatu. Antri Pak ya, sabar ya Pak ya. Tadi Pak Aris dulu. Antri dulu ya Pak ya. Biar ini agak. Soalnya kan ada lumayan ini. Silakan Pak Aris, apa yang disampaikan? Jadi saya mulai dari sebuah pertanyaan dulu gitu. Salam kenal dulu. Saya ini pertama Bapak sekali Islam atau Kristen Pak? Kristen. Saya Protestan. Oh iya silakan. Iya silakan. Ada pertanyaan. Saya memberikan saya mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah kita bisa membedakan definisi kata Allah dalam Perjanjian Lama dan kata Allah dalam Perjanjian Baru? Ada yang bisa jawab mungkin? Atau Faid atau Sofi? Kata Allah dalam Mau Alkitab sampaikan. kita, perjanjian lama, perjanjian baru tetap definisinya adalah makhluk roh, Pak. Semua makhluk yang tidak punya tubuh jasmani di dalam Alkitab kita tuh kategorinya theos atau Elohim. Setan-setan, malaikat, ya kan, iblis, apalagi. Tidak menjawab. Aries dengerin, kau di sini kan bertanya loh, belum saya ngomong kok dipotong. Lanjut Bu Sophie. Perjanjian lama, perjanjian baru sama. Theos itu bukan nama personal. Itu kategori suatu makhluk. Jadi di dalam Alkitab kita tuh kategori suatu makhluk tuh being ya. Itu kalau tidak divine, yaitu makhluk ilahi, dia human being, cuma ada dua itu. Kalau tidak makhluk surgawi, namanya makhluk jasmani. Gak ada yang lain. Makhluk surgawi ini yang disebut para Allah. Pertanyaan saya belum jelas. Pertanyaan saya belum jelas karena penjelasannya tidak seperti yang saya harapkan. Pertanyaan saya belum jelas. Saya ulangi pertanyaan saya. Beberapa kali disebut kata Allah dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Apa kalau kita bicara kita mengacu kepada sosok yang sama, kita sepakat itu mengacu kepada sosok yang sama. Cuman kata Allah dalam Perjanjian Baru itu selalu dilengkapi dengan kata Allah Bapa. Pertanyaan saya yang kedua setelah pertanyaan yang pertama, saya ingin lontarkan. Kalau Yesus tidak hadir, apakah Allah Bapa itu ada juga? Apakah tetap menjadi Allah seperti Perjanjian Lama? Tidak. Ya, jadi pertanyaan saya yang kedua diikutin adalah kalau Yesus belum hadir pada saat ini, apakah Allah Bapa yang diceritakan dalam Perjanjian Baru itu masih sama persis seperti Allah Bapa yang ada saat ini? Kalau Yesus tidak ada, tolong dijelaskan. Di dalam perjanjian baru, Pak, ketika Sang Firman itu nuzul menjadi manusia, maka ekspresi daripada Allah Trinitas itu menjadi jelas. Perjanjian lama belum jelas, samar. Ya, kalau Anda membaca seluruh Alkitab Perjanjian Lama, itu dia nggak ada istilah Bapa, Anak, Roh Kudus di situ. Tetapi indikasinya ada. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan Bapa, Firman, dan Rohnya, atau disebut sebagai
Adonai Elohim, ya. Kemudian disebut juga, sebentar, jangan sepakat-sepakat dulu. Di dalam perjanjian lama disebut Yahweh Elohim, kemudian disebut sebagai Yahweh atau Davar Elohim, dan sebagai Ruah Yahweh. Itu istilah yang dipakai dalam perjanjian lama, ya. Nah, kalau kita mau melihat pernyataan Allah yang ada di langit, siapa nih Tuhan yang ada di bumi? Siapa Tuhan yang ada di langit? Gak jelas di dalam perjanjian lama. Tetapi ekspresi Allah Trinitas itu jelas di dalam perjanjian baru, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, Oke, paham ya? boleh ya. Pernyataan diri Allah itu menjadi nyata. Mulai dengan penjelasan dengan baik. Saya yakin semua memahami Alkitab dengan baik. Kalau saya jawabannya sederhana. Versi saya mengatakan kalau tidak ada Tuhan Yesus, maka yang ada Kristen persis seperti yang ada bukan Kristen ya, ajaran Alkitab itu seperti Yahudi yang ada sekarang. Kalau dengan adanya Yesus, maka dia menerbitkan adanya agama Kristen. Sederhana sekali melihatnya gitu. Nah, pertanyaan saya yang ketiga selanjutnya, mengapa Yesus menyebut Allah Bapa, Bapakku? Mengapa Yesus Kenapa menyebut Allah Bapa? Ada kata Bapa? Di dalam perjanjian lama juga ada kata Bapa. Orang Yahudi Musa yang mengatakan itu. juga tidak secara Definisi definisi Allah di zaman Musa itu adalah Allah, tidak Bapa. Tapi di zaman Yesus lah disebut Allah Bapa. enggak juga, karena di dalam perjanjian lama Allah berkata Israel ada anakku yang sulung. Bahkan di dalam kitab Tawarik ya, dia menyatakan kepada Salomo juga, engkau adalah anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Jelas. Kalau Bapak baca Mazmur 2 misalnya, di dalam Mazmur 2 dikatakan, dia berkata pada Daud, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jelas itu. Jadi walaupun orang Israel di dalam perjanjian lama tidak misalnya berdoa dengan menyebut Bapa kami, but mereka mempunyai relasi yang sama. Avinu Maliku. Jadi disebut Bapakku dan Rajaku. Orang Yahudi menyebut begitu. Jadi istilah menyebut Allah sebagai Bapa itu is not something new, bukan sesuatu yang baru. Permasalahannya adalah Yesus mengklaim dia anaknya yang keluar dari Bapa lah. Inilah yang disturbing, yang pada waktu itu pernyataan Yesus inilah yang sangat mengganggu orang Yahudi pada waktu itu. Gitu loh. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan lanjutan ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya berkaitan dengan perdebatan, sering dilakukan perdebatan. Kenapa dia nggak panggil ibu kalau dilahirkan? Tapi saya tidak memperpanjang itu. Nextnya adalah kapan Roh Kudus turun? Di mana? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Roh Kudus dalam perjanjian baru. Karena kita tidak mengenal Trinitas di dalam perjanjian lama. Konsep Trinitas itu ada setelah Yesus hadir. Dan konsep Trinitas itu di dalam perjanjian lama, jangankan perjanjian lama, dalam seluruh Alkitab kita juga tidak ada kata Trinitas, tetapi konsepnya ada. Ya, indikasinya jelas. Bahkan kejamakan di dalam diri Allah di dalam perjanjian itu tidak bisa dihindari, itu ayatnya banyak di dalam perjanjian lama. Allah itu tidak tunggal, Pak, di dalam Alkitab. Saya bisa tunjukkan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama malah disebut pencipta-pencipta kita. Nah, yang ini sebenarnya, ini something secret yang sebenarnya saya nggak mau ajarkan ini, apalagi kalau Anda masih Muslim. Ini hanya makanan keras yang kita ajarkan kepada orang Kristen. Ya, di dalam Alkitab kita, indikasi kejamakan di dalam diri Allah itu sangat jelas. Ini biasanya saya ajarkan ya dalam kelas tertutup ya, Pak Kafir ya, di kelas Al-Hayat biasanya kalau kita ngomong hal ini. Ya. Iya. Enggak, nanti Anda makin pinter Pak kayak saya, Pak. Jadi biasanya yang kayak begini, sombongnya. Sombong Sombong rohani nggak apa-apa ya. Oke. Ya, biasanya kayak Ya. begini Jadi itu kita ajarkan di kelas Al-Hayat. Tapi saya jawab konsep, pertanyaan Anda. ya. Yang pertama Oke, tadi, jadi apa? Kenapa? Jadi kata Bapa itu bukan bukan something new. Di dalam perjanjian lama juga orang Yahudi menyebut Allah ini ya memang bapaknya. Nggak butuh, bukan sesuatu yang tapi baru. dalam konteks Yesus kan, tapi kan tidak sama dengan Trinitas yang ada sekarang, kan beda dong. Konsep yang dibangun Kristen dengan konsep yang dibangun Yahudi itu kan berbeda.
Jangan ditarik-tarik dulu ke sini gitu. Jadi itu persamaannya tidak Bukan. begitu cara berpikir. Trinitas itu kan menggambarkan keesaan Allah, Bapa, Firman, dan Roh di dalam ontologinya. Dan itu tidak ditolak. Pertanyaan saya, kapan konsep Trinitas ini bukan didefinisikannya, tapi hadir di dalam tengah-tengah umat Kristen. Bukan Trinitasnya, saya tahu siapa yang mendengungkan Trinitas, tapi bahwa ada 3 unsur dalam Kristen itu kapan dimulai? Apakah pada waktu Yesus hadir atau pada waktu Yesus berangkat ke surga? Jelas setelah Roh Kudus turun, Pak. Pada waktu Yesus, sebentar. Kita cek dulu ya. Pada waktu Yesus masih ada di dunia ini, bahkan murid-muridnya sendiri pun tidak bisa mengerti itu. Ya, mentok pengetahuan mereka, pewahyuan yang didapat oleh para rasul itu adalah engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, atau anak dari Allah yang hidup. Itu mentok sampai situ pengetahuan mereka. Ya, bahkan sampai ketika Yesus bangkit pun mereka masih nggak paham itu kitab suci. Nah, bagaimana caranya kita memahami Allah? Ketika Roh Kudus itu diturunkan atas para rasul, tiba-tiba mata mereka terbuka, tuh mereka bisa ngerti itu. Mereka bisa menjelaskan siapa Yesus ini, relasinya dengan Bapa sebagai hambanya, ya, atau tangan kanannya. Mereka bisa, Rasul Yohanes bahkan bisa menjelaskan pada mulai adalah firman itu bisa. Bagaimana penyingkapan itu dan pengajaran itu dilakukan para rasul ada setelah Roh Kudus turun. Karena Yesus berkata begini, ada hal-hal yang aku tidak bisa ngomong kepada kamu sekarang karena kamu belum mampu menerimanya. Karena belum dibaharui, pada itu Roh Kudus belum turun. Hanya ketika Roh Kudus turun atas para rasul, mereka mempunyai namanya roh hikmat dan pewahyuan. Itu hanya bisa diberikan kalau Roh Kudus turun atas kita. Makanya sampai saya jelasin sampai doer pun, kalau roh hikmat dan wahyu itu nggak ada pada Anda yang mendengarkan, ya nggak bisa Pak, sampai mencret saya jelasin juga nggak bakal ngerti Anda. Iya. Betul nggak? Iya. Ini saya kasih ada contoh yang gampang. Rasul Paulus itu orang yang paling, kalau menurut saya ya, itu sekarang itu Pak bom-bomnya sekarang itu. Rasul Paulus tuh paling hafal Alkitab, Pak. Itu paling lotok tuh, karena dia tuh dikatakan dia itu murid daripada Rabban Gamaliel, murid paling pinter lagi. Sehingga dia tuh mendapat surat kuasa untuk membunuh murid-murid Yesus pada waktu itu. Kemudian dikatakan ini, di dalam pandangan ya Taurat, aku ini orang Farisi katanya. Itu mazhab paling keras. Jadi orang Farisi itu adalah orang yang paling istilah sekarang itu paling ortodoks gitu loh. Kayak kiamat peneliti gitu. kitab suci. Nah, kayak kiamat, paling ngerti kitab suci. Gitu ya. Pokoknya ya, jadi itu Paulusnya sekarang. Jadi di luar itu adalah heretik, bidat. Makanya dia menganggap pada itu murid-murid Yesus itu ya bidat sesat. Di luar Farisi itu sesat pokoknya. Itu paling ortodok gitu. Ya. Paham ya, Pak ya? Nah, itu pendirian dia. Nah, ketika dikatakan Rasul Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus itu gugur Pak, selaput di matanya. Makanya itu dia buta 3 hari. Kenapa dia buta? Karena Yesus pernah berkata kepada orang Farisi, karena kamu berkata kamu telah melihat, artinya dia paling ngerti, paling sok tahu kitab suci, maka kamu akan tetap buta, kata Tuhan Yesus. Ya? Tapi kalau kamu berkata kamu buta, maka kamu akan melihat. Nah, ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tuh buta Pak 3 hari. Karena dia tuh ahli Taurat, dia merasa gue paling pintar Pak. Buta itu mengindikasikan dia nggak tahu apa-apa. Orang yang buta itu nggak bisa nuntun orang lain, Pak. Buta itu dia tidak tahu arah, gelap gitu ya. Itu menunjukkan bodoh. Jadi di dalam pandangan Alkitab kita, kegelapan, khosek, itu juga simbol daripada kebodohan. Orang yang berada di dalam kegelapan itu adalah orang yang bodoh. Or atau cahaya itu adalah orang yang diterangi jalannya, itu orang yang pandai, yang pintar, yang berhikmat. Maka dikatakan firman, sebentar Pak. Maka Tuhan berkata firman-Mu adalah pelita bagi kaki, udah terang bagi jalan. Jadi orang yang diterangi jalannya, orang yang bisa melihat, itu orang yang mendapatkan penyingkapan begitu. Nah, orang buta itu orang yang bodoh. Jadi kebodohan itu identik dengan kegelapan di dalam Alkitab. Nggak boleh bahasa begitulah. Lebih santai dikit bahasanya. Nah, pertanyaan saya kedua aja nih. Memang Alkitab mengatakan orang yang bodoh itu berada dalam kegelapan. Makanya saya mengatakan kenapa Paulus itu buta 3 hari. Kenapa dia berada dalam kegelapan? Karena itu untuk menempelak Paulus bahwa sebenarnya kamu tuh dulu mengatakan kamu orang Farisi, paling tahu kitab suci. Ternyata kamu tuh bodoh. Paham ya? Nah, lalu Paulus sebentar, sabar. Pak Anies ya, ini dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini ngapain sih? Dengerin.
Lalu ketika Paulus ini buta, ketika dia 3 hari dia buta, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Paulus dalam suratnya dia menulis begini nih. Aku itu punya hati untuk saudara-saudara sebangsaku orang Yahudi, karena dia orang ahli Taurat, orang Farisi. Ketika mereka membaca perjanjian lama, mereka itu ada selubung yang menutupi matanya, karena dia tuh dulu itu sama dengan keadaannya dulu. Ada selaput yang menutupi matanya, sehingga mereka walaupun mereka membaca kitab suci, mereka tuh nggak ngerti, Pak. Dibaca dibolak-dibalik, dibaca dibolak-dibalik, ini dari Kejadian sampai Wahyu Kejadian, balik lagi sampai Maleaki, sampai dari, tapi nggak ngerti arti nih. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun, belum dicurahkan. Makanya ketika Ananias itu menumpangkan tangannya, ya di Kisah Rasul pasal 9, maka apa? Gugurlah selaput di matanya dan Roh Kudus turun atas Rasul Paulus. Sehingga dia tuh mengerti, Pak. Matanya, mata hatinya tuh terbuka, dia ngerti. Tanpa diajarin orang nih. Itulah gunanya Roh Allah. Nah, itulah nubuatan di Yoel pasal yang kedua. Apa kata Nabi Yoel? Tuhan berkata begini, aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu, dan kalian semua besar kecil tua muda akan mengenal aku. Jadi pengenalan kita akan Tuhan. Makanya gini loh Pak, kenapa Bang Edis itu metodenya beda dengan mengajar atau pengajaran? Karena mengenal Allah Trinitas, the Triune God, itu tidak bisa tanpa Roh Kudus. Betul nggak Pak Kafir? Iya. Betul bimbingan. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat memanggil Allah itu Bapa kalau Roh Kudus tidak turun ke atasnya. Nah, apa yang dilakukan Bang Edis adalah apa? Kalian itu Roh Kudus saja belum turun. Masa aku mau jelasin Alkitab? Kalian aja belum memiliki Roh Kudus. Buang dulu itu doktrin lamamu. Buang dulu itu, bongkar dulu rumah lamamu, ya. Terima dulu Yesus sebagai Tuhanmu. Ketika Roh Kudus turun, maka nanti kita akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan siapa anak Allah itu dengan benar. Begitu loh Pak. Mau sampai